Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini Sobat JMK. Apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tak kurang suatu apapun. Ketemu lagi dengan Rahman tentunya di edisi spesial di pada kesempatan kali ini. Rahman akan mengungkap sesuatu peristiwa yang tidak semua orang tahu, tapi kita semuanya harus tahu. Ada apa di 4 Januari? Nah, sebelum itu ada beberapa teman yang harus saya sapa. Kali ini ada yang mengaku seganteng sedunia, si Rohman nada gak karu-karuan. Malam. Assalamualaikum Rohman. Waalaikumsalam. Selamat 15. Sehat? Banjir gak nih Kerawang? Banjir. Iya. Oke. Ada lagi si Aci. Malam Aci. Malam. Sehat ya Aci? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun habis hujan sih di sini. Ya, ada juga si editor kita nih, mau ngomong nggak sih? Wahyu, malam Wahyu. Mudah-mudahan mau ngomong nih makhluk satu nih ya. Ya, dianggurin aku. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih teman-teman. Kita panggilkan dari kota jauh nih, di ujung Jawa Timur. Ada Ibu Evi Widawati, pengurus Ketua Biro Pengembangan dan Pembinaan Cabang Pertuni Daerah Jawa Timur, sekaligus guru di SDLB Negeri Bondowoso. Malam Mbak Evi. Malam Mas Rahman, saya panggil Mas Rahman ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah ini, sorry ya, ini kita undang jauh-jauh dari Jawa Timur, harus hadir ke studio kita. Kita akan ungkap-ungkap ini. Benar. Iya. Senang banget bisa hadir nih. Oke, nah ini orang tidak semua orang tahu ya Mbak Evi, di 4 Januari ternyata ada spesial day nih untuk teman-teman kita yang disabilitas netra ya ternyata. Iya, betul sekali. Apa nih, boleh diungkap nggak nih spesial day-nya? Benar, spesial day-nya adalah Hari Braille Internasional ya. Hari Braille. Huruf Braille yang merupakan identitas kita kaum netra. Oh, sekarang tuh Hari Braille Internasional. Ya, wah, bukan internasional ya. Karena pada 4 Januari 1809 ini Rahman juga paling nyontek nih. Baru-baru buka perpusnya ya. Lahir di kota Couvray, Prancis, Paris, Prancis. Louis Braille yang menciptakan huruf Braille ke depan. Gitu. Makanya dinamakan huruf Braille karena penciptanya Louis Braille ya. Louis Braille gitu. Iya. Aduh. Oke, Bung. Jadi pada kesempatan hari ini aku jadi grogi ya nih depan biasanya depan tokoh spesial ini ya. Jadi aku jadi grogi gitu ya, jadi nggak bisa ngomong. Biasanya kan aku paling cerewet, paling bawah. Nggak tahu kenapa nih untuk hari ini ya. Biasa aja, anggap saya nggak ada gitu. Nggak ada kebiasaan kalau ketemu cewek pasti grogi, itu penyakit. Oh gitu. Jangan buka kartu di sini, Bung. Nanti gimana ya? Oke, sebetulnya Braille itu gimana sih Mbak Evi, bisa diberi gambaran nggak untuk pendengar, barangkali tidak banyak ini yang tahu Braille. Tahunya sih ya itu untuk huruf teman-teman netra gitu ya, tapi sebenarnya gimana sih gambarannya gitu? Ya, wah kalau suruh gambar saya juga nggak bisa Mas Rahman. Iya. Menggambarkan bukan gambar. Gimana sih? Ya baik. Jadi sedikit informasi saja, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu banyak Braille itu apa sih sebenarnya. Kalau saya mengatakan Braille itu merupakan identitas kami kaum tunanetra, karena Braille merupakan huruf yang bisa menjadi jembatan kami juga untuk bisa tahu isi dunia. Jadi kalau yang lain kan bisa membaca buku ya dengan melihat ya, membaca. Kalau kita kan dari segi penglihatan udah berkurang ya, bahkan tidak ada sama sekali ya.
Nah, Mhm. media baca kita menggunakan huruf Braille. Huruf Braille itu merupakan huruf timbul yang mana kita membacanya dengan meraba, ya, entah itu dengan tangan atau dengan indera peraba yang masih bisa digunakan. Dia ada apa namanya, istilahnya ada rumus-rumusnya juga, yang mana nanti kalau kita sudah belajar, sudah fasih membaca, kita juga bisa mendapatkan informasi ilmu seperti mereka-mereka yang non tunanetra. Oh gitu. Oh, Jadi sebetulnya sih sama dengan huruf-huruf teman-teman yang non netra ya, cuman itu disimbolkan Ya, dengan visual timbul gitu ya, indera peraba. Jadi lengkap dong, ada abjad A sampai Z gitu ya. Iyalah, iya. ada abjad A sampai Z, ada tanda baca juga, ada apa namanya, tanda matematika juga, bahkan ada bagi kita yang muslim nih, ada huruf Arabnya juga untuk Braille. Arabail ya. Iya, Wes, kita baru tahu nih ya. Wah, Ternyata iya, ini menambah jadi pengetahuan juga buat aku, Bung, nih ya. kemarin kita sempat lihat tayangannya bahwa ada teman-teman netra yang membaca Quran dengan Braille. Berarti itu emang benar-benar Braille. Arabail ya yang Ada, dibaca ya. benar-benar Oke. Hmm. Itu cara Itu mempelajarinya sendiri sulit apa tidak sih untuk mempelajari huruf Braille tersebut? kalau ini Mas apa ya? Saya suaranya nggak begitu Rohman. hafal Mas Rohman Rohman. ya. Iya. Iya, untuk sulit dan tidaknya kita mempelajari Braille itu relatif ya Mas Rohman ya. Kenapa saya katakan relatif? Karena tergantung juga kepada eh, sumber daya manusianya yang jelas pertama, minatnya jelas ya. Dia minat apa enggak gitu loh. Istilahnya eh, untuk mempelajari Braille itu kalau dia minat, terus dari sumber daya manusianya, dari lingkungan sekitarnya juga apa faktor pendukungnya itu semuanya udah sip, saya rasa nggak susah belajarnya. Jadi itu Karena memang tergantung. ya tergantung itu semua, tergantung minatnya yang jelas ya. Eh, terus ya SDM-nya itu tadi dia bisa cepet nangkep apa enggak dengan apa yang diajarkan itu loh tentang Braille. Lalu juga lingkungan sekitar. Maksudnya begini, lingkungan di sekitar tuh mau mendukung apa enggak? Maksudnya bisa apa ya? Kalau saya dulu sering dijadikan ini bahan bacaan terus kita Braille atau sebaliknya bahan bacaan yang bentuknya Braille nanti kita diawaskan oleh teman-teman di apa namanya? Ubah dalam huruf Latin, Latin awas maksudnya itu. Itu kan apa faktor-faktor lingkungan lah gitu ya. Saya rasa Oh, nggak susah, nggak sulit. jadi itu mah tergantung kitanya niat apa enggak, Iya, kemudian juga betul, faktor lingkungan mendukung apa tidak betul. gitu ya. Iya, betul gitu. Oke, kalau kan di zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih ya Ibu ya. Canggih, betul. Bahkan yang saya amati juga banyak teman-teman dari disabilitas netra itu sudah bisa menggunakan uh, alat ataupun perangkat laptop maupun komputer gitu ya. Iya. Nah, kan secara tidak langsung mungkin sudah terhandle gitu sebagian besar kegiatan oleh teman-teman yang memang sudah menguasai teknologi gitu. Iya, Nah, iya. apakah masih tetap diperlukan juga untuk mempelajari huruf Braille ini, Bu? Nah, ini kan mungkin yang dimaksud dengan akankah teknologi bisa gantikan Braille tadi ya katanya Mas Rahman ya temanya ya. Betul. Nah, betul. Jadi memang benar sekali sekarang teman-teman tunanetra itu sudah tidak sulit untuk belajar komputer, baik itu laptop ataupun yang apa PC ya. Terus kita juga bisa belajar menggunakan perangkat seperti Android dan Ya, lain sebagainya karena sudah dilengkapi dengan screen reader, pembaca layar, yang mana betul. itu sangat membantu kita dalam mengakses semua yang ada di perangkat tersebut ya Mas Rohman ya. Tuh. Hmm. Tapi kalau saya pribadi nih ya ngomongin tentang hal itu sebenarnya ada yang tidak bisa tergantikan. Maksudnya kita tetap butuh braille. Ini Apa itu, kita Bu? begini.
Kalau kita menggunakan alat baik itu Android ataupun laptop dan komputer dengan screen reader, itu sifatnya kita mendengarkan kan Mas Rohman? Betul. Kita mendengarkan apa yang dibaca atau yang dikeluarkan oleh screen reader itu. Sedangkan Braille itu kita membaca. Nah, sekarang saya tanya nih sama Mas Rohman ini, ada perbedaan yang ini apa enggak antara mendengarkan dengan membaca? Ada. Bagaimana? Kalau menurut Mas Rohman? Kalau membaca ya, secara tidak langsung kalau kita sudah lancar, ya kita akan langsung memahami. Tapi kalau untuk mendengarkan, tidak semua yang kita dengarkan juga dapat dipahami karena kita tidak membaca dengan cermat. Mungkin seperti itu. Iya, apalagi itu kan tergantung sama yang bacain ya. Sedangkan kalau screen reader ini kan bisa dibilang mesin ya yang bacain kan. Mungkin kita bisa enjoy, bisa dengerin apalagi satu cerita atau suatu informasi artikel itu kalau yang bacakan reader langsung orang gitu ya. Itu pun juga lihat-lihat kalau seseorang itu bacanya nggak asik, nggak enak, kita nggak paham bacanya, kacau kan gitu ya. Sedangkan kalau screen reader kan memang murni mesin Mas ya, istilahnya bukan langsung ya, bukan pembaca atau reader langsung. Kalau saya pribadi, saya masih kurang nyaman sebenarnya. Ya, kurang nyaman. Saya lebih baik kalau memang semua informasi itu ada dalam bentuk braille, saya lebih suka membacanya. Karena pertama, ya kita akan tahu jadi hurufnya seperti apa, ejaannya seperti apa, terutama ejaan asing nih ya. Ejaan asing kan nggak sama dengan bacanya ya. Jadi kalau kita maunya dengerin di screen reader, kalau kita nggak mau susah payah untuk mengeja, kita akan salah penafsiran. Gitu. Sekarang kalau kita contohnya aja mendengar kata I love you, ya. Itu padahal ejaannya kan kalau kita sudah ditulis aja I love you gitu. Enggak. Padahal ejaannya kan yang benar kan love ya sama I o u ya gitu tuh. Nah, kalau kita membaca braille kita tahu ejaannya seperti itu. Nah, kan kalau untuk screen reader kalau memang mereka mau bersusah payah untuk mengeja, oke lah, nggak masalah, bagus. Tapi kalau cuma syukur dengerin aja, ya udah kacau dah bacaannya. Gimana itu? Apakah masih bersikukuh untuk bilang, oh bisa, Braille bisa digantikan sama screen reader, bisa. Gitu. Tapi iya juga sih ya. Terkadang kita kalau misalkan mungkin membaca sama mendengarkan kurang cermat ya, jarang banget orang yang mendengarkan lalu sambil mengejah huruf-huruf yang sudah ada betul. Screen reader betul. Apalagi kan screen readernya macam-macam ya, ada yang yang cowok, cewek kan macam-macam, kadang-kadang beda bacanya kan, cara bacanya berbeda gitu loh. Betul. Kalau sedangkan kita kalau sudah tahu ejaannya yang akurat, ya sudah begitu. Ejaan I love you tadi ya seperti itu, wes kayak so dirubah-rubah gitu loh ya. Itu dari segi umum, bacaan umum. Nah, sekarang saya akan kasih contoh lagi. Tadi kan di awal diinfokan oleh Mas Rahman bahwa Braille itu juga punya huruf Arab Braille. Nah, itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi manapun sampai sekarang. Ada Mas Rahman yang bisa gantikan Arab Braille untuk screen reader? Ayo Bung, ada nggak Bung? Yo, yang pengguna kan Mbak Evi ya. Ya, enggak mungkin Mas Rahman bisa ada referensi. Ini tadi juga aku juga jadi googling ya. Jadi belum ada gitu. Artinya
screen reader itu hanya membacakan secara acak tadi kayak robot gitu. Jadi tidak, tapi Betul, tidak dengan indah suara Quran, tidak gitu. betul. Nah, itu Sedangkan huruf hasil Arab, googling ini ya. Arab awas, kadang-kadang screen reader ada yang nggak mau baca, macet. Ya, ya, betul. Ini aku sambil googling ini ya. Ya, ya. Lah, sebagai umat Muslim, kita yang tunanetra kan juga pingin toh membaca Al-Quran, membaca ya. Ya, Kalau menghafal udah beda lagi konteksnya ya, Mas kayak ya. cerita gitu ya. Membaca Al-Quran. Saya istilahnya berangan-angan nih, bisa baca Braille dengan melakukan eh, kiroat yang bagus sekali itu. Tuh masih angan-angan, belum pasti, belum bisa. Aduh. Ya, Jadi Oke, mau bagaimana tidak bisa ya terus tergantikan ya huruf Braille ini dengan walaupun dengan uh, era sekarang ini ya. secanggih sekarang maksudnya. Nah, Dan satu lagi, kalaupun memang nanti bisa membaca Arab Braille, namanya kita kan juga bukan baca, tapi dengerin. dengerin. Nah, betul sekali ya. Oke, buat sobat juga yang ingin bertanya, silahkan bisa layangkan pertanyaannya nanti, baik itu yang sedang nyimak nanti di channel YouTube kami, silahkan bisa tuliskan di kolom komentarnya, atau juga bisa langsung masuk ke WhatsApp centernya JMK Radio di 0838 0573 6474. Insya Allah nanti kalau banyak pertanyaan akan ada part-part selanjutnya ya. Nah, ada sekarang nih, sudah masuk di WA Centernya. Ini dapat lempar dari Wahyu. Lu aja yang bacain katanya. Wahyu nakal. apa tuh, Bung? Ini ada yang kirim pertanyaan di WhatsApp-nya Center dari siapa nih? Dari 089 sekian-sekian. Mbak, sebetulnya mulai kapan sih anak netra itu harus diajari braille? Teman netra itu diajari braille gitu. Wah, ini sejak kapan ya? Kalau bisa sedini mungkin lah, itu samakan dengan usia sekolah seperti anak pada umumnya. Ya, kalau menurut saya begitu. Jadi Ya. anak pada umumnya itu usia berapa? Kalau sekarang lebih dini ya, Mas Rahman ya. Jadi anak TK sudah bisa baca ya. Ya. Ya benar. Nah, kalau itu sudah bisa dikenalkan, nggak masalah. Itu bagi tunanetra yang murni. Maksud saya kenapa ngomong tunanetra murni? Tunanetra sejati, karena itu tunanetra dari lahir. Netra. Ada netra campuran sekarang banyak. Benar. Netra sejati, netra yang istilahnya memang di bawah sejak lahir mereka. Nah, kalau netra yang sudah besar, kan banyak kasus sekarang seperti itu ya. Mereka mungkin, iya betul, mereka sudah punya konsep ejaan. Jadi seandainya mereka tidak belajar Braille pun tidak terlalu masalah, karena mereka sudah kuat konsep ejaannya. Mereka sudah pernah tahu bahwa ejaan ini adalah seperti ini ya hurufnya. Ejaan uang adalah UANG. Tapi bagi netra yang sejati itu tadi, kalau dia langsung disodorkan dengan screen reader, dia akan menulis UWANG, uang. Oh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Wanti di Medan. Mbak, kan aku kemarin ketemu dengan teman netra. Dia ngetiknya pakai sepertinya Google Voice. Itu sudah ngetik. Kan itu berarti bisa digantikan. Gimana? Ayo. Ada ya Google Voice ya? Ada. Voice. Jadi kita ngomong nanti inputnya yang keluar teks. Oh gitu. Ya. Canggih nih. Canggih, bener canggih. Tapi begitu kita cek, tanda bacanya nggak ada, Mas Rahman. Jadi dia bacanya seperti sepur.
tuh. Lurus Apa aja kabar ya. kamu di mana nih? Lurus Ya aja. seperti itu. Iya. Gitu. Oh, berarti nggak pakai tanda baca gitu ya? Karena di Google Voice itu kan merekam suara menjadi tulisan. Hmm, Sedangkan gitu. kita aja yang didiktein ya. Kan kalau dulu kan entah sampai sekarang ya, Bapak Ibu guru tuh kan sering mendikte kan. Sekarang Kan masih mencontek. tanya, iya enggak masih tanya kan, koma apa titik Bu? Koma. Ya itu Jadi eh, zaman kita SD ya. iya gitu. Jadi apa namanya? Yang dimaksud ini adalah titik dua kan gitu ya. Gurunya kan ngomong gitu ya. Betul. Nah, kalau Google Voice itu kayaknya tidak seperti itu, Mas Rahman. Jadi dibaca aja sudah. Oh, iya 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 iya. Oke. Nah, itu Mbak Wanti ya. Jadi ternyata Google Voice nggak menjawab nih. Ya. Ya, Ci mau kalau tanya cuma Ci. singkat-singkat aja sih enggak apa-apa ya. Mamanya, Eh, apa kabar? Saya baik-baik saja. Mungkin masih bisa lah kita ini. Tapi kalau sudah teksnya panjang, Nggak kebayang kalau bikin puisi ya. nah, nanti bikin cinta tuh nggak bisa. bener. Nggak ada romantis-romantisnya tuh. Aduh. Oke, barangkali buat teman-teman yang ada di forum mau tanya silahkan ya. Jangan malu-malu. Ci Tadi mau kan tanya pada Ci. Ini nah, kan Iya, aku mau tanya. oke. Itu juga suaranya. Kak, Suara aku nyampe nggak sana? Soalnya di sampai sini agak aman. sedikit berisik sih. Aman, 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 aman. aman. Ya itu tutup Ah, pintunya tutup lah. Ah, dirimu. ah, Udah aman. Udah aman. aku mau nanya ke manggilnya siapa? Mbak Evi ya? Mm-mm. Ya, Mbak Evi. Boleh, Mbak Evi boleh. Kok usianya masih 30 tahun. Ah, Bener. bener. 30 tahun, 15 tahun yang lalu. Ya, Mbak siapa? Aci tadi ya, Mbak panggilannya. Aci. Iya, Eh, silakan. ah, gini Mbak Evi. Hmm, pada saat sekarang ini aku lebih ini ya, lebih banyak menemukan gitu. Dengan kecanggihan sekarang itu dengan adanya laptop gitu kan. Nah, teman-teman disabilitas netra ini melupakan, ya katakan ya bisa dikatakan melupakan braille gitu dan nggak mau belajar braille gitu. Ya. Jangankan untuk misalnya mengeja gitu atau menulis bahasa lain gitu, misalkan huruf huruf nggak usah deh jauh-jauh, misalkan jangan ke huruf Arabnya, huruf Latinnya Ya, aja gitu Latin kan. aja. Banyak sih yang nggak tahu gitu, misalnya titik A aja nggak tahu, banyak yang nggak tahu, apalagi dengan adanya apa namanya kecanggihan zaman sekarang gitu. Nah itu gimana sih cara mengatasinya gitu agar ya setidaknya mereka tuh maulah belajar huruf braille gitu, mengenal titiknya, karena jika mereka tidak belajar gitu, otomatis ini huruf braille ini akan punah sendirinya Susah gitu kan. ya, Nggak tahu betul. generasi berikutnya nggak tahu gitu. Nah Ya, gimana sih Pak caranya, karena banyak yang aku temuin di lapangan gitu, apalagi yang banyak aku temuin itu nantinya bakal jadi calon pendidik gitu. nah itu Gitu sih Mbak. yang sebenarnya ini situasi yang bisa dibilang memprihatinkan ya bagi kita, bagi kaum netra, karena eh, seingat saya pernah membaca ceritanya Louis Braille itu tadi, eh, begitu antusiasnya, begitu apa namanya semangatnya dia menemukan rumus-rumus Braille. Kalau tidak salah kan dari ini ya apa tulisan malam ya Mas Rahman, kalau tidak salah itu akhirnya ide-ide Braille itu muncul ya. Awalnya kan tidak seperti Ya, ini, tidak seperti Sandi yang malamnya sekarang Teh, ya, tentaranya Prancis. tentara, benar. Nah, sedemikian gigihnya perjuangannya Louis Braille, bahkan yang saya tahu itu, yang saya pernah baca itu, dia kan sempat ini karya apa istilahnya hasil ciptaannya kan ditolak mentah-mentah, nggak boleh, jadi nggak boleh diajarkan. Tuh.
Terus diakui setelah sekian tahun dia meninggal tuh baru diakui penemuannya si Louis Braille. Itu kan perjuangan yang luar biasa kalau menurut saya. Akhirnya eh, sekarang akan terancam mau ditinggalkan oleh teman-teman netra karena sudah merasa dia terbantu dengan kecanggihan teknologi yang ada. Padahal ya memang kalau dipikir ruwetnya ya Mbak Aci ya, Braille ini kalau kita belajar manual itu yang pertama capek karena medianya reglet dan pen itu kan kita menusuk kertas yang lumayan tebal. Kalau kalau tipis dia gampang hilang timbulnya. Itu capek pertama. Waduh, capek belajar ini. Belum lagi masih mau menghafalkan dan banyak kelemahan-kelemahan yang lain kayak istilahnya tulisannya gampang hilang, terus boros karena nggak seperti tulisan awas ya gitu loh. Tuh. Tapi jangan salah, toh Braille itu juga sudah dikembangkan. Kita juga bisa memakai komputer yang kalau tidak salah dilengkapi dengan apa MBC ya. Itu apa kepanjangannya saya kok lupa ya. Karena belajarnya cuma sebentar sih. Jadi yang bisa convert teks awas ke Braille dan sebaliknya. Kenapa itu tidak digunakan juga? Jadi kita ngetik di komputer huruf awas bisa dikonvert jadi Braille atau sebaliknya. Ini kayaknya Mas Rahman googling lagi boleh. Ya, ternyata ada konverter diciptakan oleh warga Indonesia sendiri, namanya MBC, Mitra Braille Converter katanya. Ya, benar. Ini diciptakan oleh Yayasan Mitra Netra ini. Wah, Nah, canggih itu kan negara kita. iya, sudah ada sebenarnya untuk memudahkan biar gak apa cenderungnya gak tusuk-tusukan, biar gak capek-capek gitu tuh. Cuman memang mungkin untuk peralatannya masih bisa dibilang agak mahal ya, Langka ya. maksudnya langka ya. Ya, karena mungkin karena ini peminatnya dirasa sudah Kurang. berkurang. Tapi kalau kita umpamanya apa istilahnya melestarikan itu tidak menutup kemungkinan untuk ke Indonesia masuk kayak alat-alat seperti halnya braille display ya Mas Rahman ya, dan yang lain-lain kayak printer braille tuh langkahnya mahalnya nauzubillah. Iya, Tapi jadi kalau itu bisa terpenuhi, ya saya rasa bahan bacaan yang dalam bentuk braille akan lebih banyak. Aku sih seneng. oke, iya. Berarti tapi sebetulnya juga aneh ya Mbak Evi. Ini saya kemarin sempat jalan-jalan nih ke satu mall gitu ya. Ternyata di situ saya ketemu dengan temen netra nih gitu. Dia seneng gitu. Kenapa? Karena di situ ada tombol tombol lift. Di situ ada braille-nya, ada tulisan up sama down. Nah, Kenapa padahal justru yang sudah disediakan Fasum teman-teman meninggalkan gitu ya? tuh, wong yang lain istilahnya apa masyarakat pada umumnya sudah mau memfasilitasi kita yang netra. Kenapa justru kita yang netra mau ninggalin braille? Itu ada juga di beberapa ATM yang sekarang sudah ada tombol braille-nya, tombol angka-angkanya sudah ada. Mungkin teman kalau jalan-jalan ke kota gitu ya, ada beberapa ATM yang ada tombol simbol braille-nya itu. Titik-titik. Di hotel-hotel juga ya Mas Rahman ya. Bahkan nih, ntar lagi kan mau pesta demokrasi. Tuh, Netra juga punya fasilitas template braille sebenarnya, surat suara braille. Gimana tuh? Gimana tuh gambarnya template braille? Apa suratnya khusus gitu braille gitu atau gimana? Nah ini ironisnya saya ini sebagai tunanetra di tempat saya itu saya malah belum tahu Mas Rahman. Belum tahu ya, gitu ya. Oke, Ya, nanti kita tahu. konfirmasi ke KPU nih. Template-nya kayak apa itu? Betul. Sehingga teman-teman harus tahu apakah ironis kan gitu loh. Oke, gitu ya. Ya, ya saya kemarin tahunya pas jalan-jalan sama teman-teman, ternyata di lift, kemudian
mereka pencet sendiri. Aku juga heran loh kok bisa, ternyata oh ada tulisan up Ada dan braille-nya. down-nya gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan lah dengan mungkin acara ini sedikit banyak bisa menggugah teman-teman netra yang Amin. lain. Ya, baik Oke, ini ada itu pertanyaan lagi ah, dari Mbak Evi di Bali. Mbak, aku punya saudara netra. Aku pengen ngajarin Braille, tapi gimana ya aku nggak bisa. Terus aku dapat kodenya dari mana? Nah lo, Mbak siapa? Mbak Wiwi ya? Mbak Wiwi. ya dari Di Bali. Google Ini banyak sekarang. ayo lo di Google Di banyak. Jadi Google jangan banyak sekarang, jangan Nggak ada khawatir. alasan lagi ya. Oh, nggak ada alasan ya. Hmm. betul. Jadi dia ini ceritanya adikku itu sekarang masih kelas 3 SDLB, kelas 2 SDLB. Nah, Perhatiannya sangat bagus. Kami asli dari Jawa Tengah, pindah ke Bali. Kemudian aku pengen ngajari dia, menemani dia belajar seperti adik-adikku yang lain. Bagus nih kakak. bagus. Oke, salut Betul. juga ini ya kakak yang dari Bali. Diteruskan. Di Google banyak. Google banyak. Atau nanti kalau memang kepingin sharing sama saya monggo, sama yang teman-teman yang lain, pendidik-pendidik yang lain yang dalam hal ini Di SLB yang sudah tempat adiknya sekolah mungkin ya bisa ya. betul bisa di guru-gurunya. Atau kalau mungkin mau minta nomornya Mbak Evi boleh lewat CMK ya. Boleh. Kita Ah, oke. Tuh, ada lagi nggak tuh yang masuk di WhatsApp Center? Di Ada? WhatsApp Center ini sudah habis, Bung. Ya. Udah Ayo, habis. barangkali teman-teman yang di forum masih ada yang mau tanya-tanya, jangan malu-malu ya, yang hadir di forum ini. Atau Saya yang mau sedang tanya dong. Ya Nah, boleh. Nah ini Mbak Aulia nih. boleh, Masih boleh. UGM nih. Gimana nih orang UGM? Mau tanya? Boleh. Mau tanya. Ini ya Mbak Evi, di Braille itu kan ada tusing ya atau tulisan singkat gitu ya. Iya, betul. Nah itu gimana untuk sekarang Mbak Evi? Seiring berkembangnya teknologi, apakah tusing itu masih Digunakan. masih banyak teman-teman yang tahu gitu? Soalnya dulu juga saya juga ini Tempat Punya belajar teman ada. yang pakai tusing gitu ya. ya Pusing ada nggak? teman-teman itu juga sempat belajar juga. Jadi buat ini mengatasi ketika kita kan pakai pen, pakai reglet gitu kan ya capek gitu, jadi kayak cetuk-cetuknya tuh kayak pelan Iya. gitu. Iya, Akhirnya Ngomong gitu. ketika Ngomong gitu ya. Nulisnya Apa? bunyi gitu ya. Nulisnya bunyi gitu. bunyi. Iya, Mas Roman. Bunyi Emang pelan. Kayak dalam Kita satu juga ya. ya, Sempat dalam satu ada ruangan gitu ya. ada beberapa temen netra nulis reglet ya. Itu lucu bunyinya kayak ayam. Iya, dulu dengerin itu bunyi cetuk-cetuk gitu. Nah, itu sempat berinteraksi dengan mereka berarti ya di UGM ya. Iya. Iya. Ya, untuk mengatasi katanya untuk mengatasi agar tidak ketinggalan Betul. dalam mencatat materi itu bisa pakai tulisan singkat itu. Nah, Iya, betul, gimana betul. dengan sekarang Mbak Evi? Apakah masih atau sudah perlahan-lahan mulai hilang? Nah, ini juga perlu survei juga nih ke teman-teman netra yang kuliahnya atau sekolahnya di umum atau inklusi ya. Mereka cara mencatatnya seperti apa? Sebenarnya itu masih tetap bisa membantu, Mbak, karena tusing itu tujuannya kan untuk mempercepat yang pertama, yang kedua untuk memperhemat kertas. Itu ada rumusnya baku. Ya, rumusnya baku itu tusing. Sempat saya lupa ya. Maklum lah ini generasi old gini ya. Generasi Y. Generasi Y. Jadi tahun berapa itu
sempat ada perubahan rumus tusing maksudnya. Ini Tapi tak kayaknya sampai googling lagi sekarang. aku ya. Ya, googling, Googling dibantuin dong lagi. Mas Rahman. Heeh. Oke, gitu bisa ada ini ya, bisa ada perubahan-perubahan gitu ya Mbak Evi ya. Ada, enggak sesuai dengan tuh. Revitalisasi Braille tahun 2020, 2000 tahun 2000 terakhir. Sampai Revitalisasi sekarang Braille untuk berarti ya. tusing. Ya, Tusing. Nah, mungkin karena nggak ada lagi nih. iya, kayaknya seperti itu. Jadi penyempurnaannya lebih kepada ini Mbak, apa kayak gini ya. Contohnya kalau zaman sebelum tahun 2000, huruf A itu mewakili kata kami. Nah, tahun 2000 sampai sekarang huruf A itu mewakili kata Anda. Jadi lebih inilah, lebih mendekati lah ya gitu lah. Kalau A kami kan A jauh ya sebenarnya. Oh, apa relevansinya kok bisa kami gitu. Saya juga nggak tahu, dulu saya begitu belajar ya A sudah kami. Ya sudah saya ikuti aja gitu loh. Nah, sekarang tahun 2000 sampai sekarang A itu sudah mewakili kata Anda. Terus C kalau nggak salah dulu C itu sebelum tahun 2000 tuh tidak, malah sekarang itu ke cara, jadi lebih mendekati lah. Cara jadi biar lebih gampang diingat. Sebenarnya mau dipakai pun enggak masalah, cuman karena kan sekarang tusing kalau dalam istilahnya pengerjaan, terutama padahal tusing itu masuk di bidang bahasa Indonesia ya Mbak Aulia. Kalau di Indonesia sebenarnya di internasional pun ada tusing internasional namanya contraction. Oh ada ya? Ada. Ya, jadi kalau kita ngomong yang di Indonesia aja dulu itu jadi untuk kayak apa ya istilahnya ujian atau apa, tusing itu mungkin nggak boleh digunakan karena harus huruf penuh. Ya lebih pada catatan pribadi mungkinnya tusing itu sampai beberapa temen ngomong ada tusing pribadi. Jadi tusing yang memang sudah kita bingung bacanya sama teman-teman disingkat lagi. Yang ngerti cuma mereka. Oh gitu, ada ya? Ada. Antar temen, antar istilahnya apa namanya? Ya, teman dekat, teman TTM tuh ada tuh tusing pribadi, itu cuma mereka yang tahu. Cielah gitu. Makanya belajar dari Rohman biar bisa tusing sama pacarnya nanti ya. Ada biar lagi juga sembunyi-sembunyian gitu ya. Ini Mas Rahman mungkin mau googling lagi ya. Kalau dulu kan kita punya layanan spesial dari pos tuh, Braille, surat Braille. Jadi kalau kita mau kirim surat lewat Braille itu bisa bebas biaya. Nggak tahu kalau sekarang ya, karena saya sudah nggak pernah surat-suratan. Sudah WA. Masya Allah. Iya. Nah, terus kita punya pertanyaan saya itu gini, apa sih langkah teman-teman Pertuni nih Mbak Evi untuk mengcounter ini kan? Ini katanya tadi itu identitas kita, itu nggak boleh dihilangkan gitu. Langkah teman-teman Pertuni Jawa Timur nih apa ini? Mbak Evi sebagai teman di pembinaan dan pengembangan cabang pasti tahu nih kondisi cabang-cabang yang macam-macam dan beragam gitu ya. Tapi memang sulit ya, kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Jadi saya istilahnya butuh bantuan dalam hal ini secara luas teman-teman yang memang masih cintanya sama Braille masih begitu kental seperti halnya saya. Itu nanti bisa dimintain kerjasamanya untuk apa ya, menyadarkan teman-teman atau mendorong teman-teman, memotivasi teman-teman untuk bisa melestarikan Braille jangan sampai punah. Karena ini cerita sedikit, dulu saya waktu ya kebetulan kan saya juga dipercaya sama teman-teman untuk pegang Pertuni Bondowoso. Ya, gitu. Kita Pertuni Bondowoso juga nih ya. Wah, profilnya kurang yang dikasih teman-teman bedak sini tadi ya. Oh, iya. Iya. Jadi di waktu itu kan biasa tuh kalau
di pencalonan ketua itu ada visi dan misinya. Saya enggak aneh-aneh, saya cuman ngomong saya mau mengentaskan buta huruf Braille. Tapi Wah, masih bagi iya, orang buta gitu. iya, sudah cukup buta mata saja, jangan Iya, sampai iya, buta iya. huruf Braille. Wah, itu kedengarannya sadis tapi Iya, iya, iya. Katanya udah buta nggak bisa baca lagi, gimana sih? Nah, Waduh, ngeri. gitu. Ayo mau tanya yuk. Ayo yuk. Yang mau tanya deh. Nah, Ya deh. Halo Mbak Evi, Halo. Bu Evi. Iya. Saya mau nanya nih. Berarti kita mau belajar Braille dari awal itu gimana ya? Mau kemana dulu gitu? Harus ke yang SLB itu atau gimana gitu? Atau ada Ya, juga yang buka lowongan kayak privat gitu ya? ya. Jadi mau dibawa kemana gitu ya? Nah gitu iya, gitu. Kita lihat konteksnya dari usia, Mas. Mas siapa ya? Wahyu. Wahyu. Jadi kalau memang dia usianya usia sekolah, lebih baik kita arahkan ke lembaga pendidikan. Tapi kalau memang usianya sudah di luar usia sekolah, apalagi banyak teman-teman yang tadi saya katakan tunanetra udah gede ya. Tunanetra apa itu istilahnya itu? Ya itu kan banyak. Ya mungkin ini kalau umpamanya di lembaga sekolah karena sudah tidak memungkinkan lagi, ya kayak organisasi semacam Pertuni yang bisa cover. Oh, berarti ada pengajarannya di Pertuni kah? Ya mungkin di setiap cabang atau setiap Pertuni taruhlah ada program kerja istilahnya belajar baca tulis Braille. Ini ada WA dari Mas Darsono Madiun, temannya Mbak Evi aku. Itu tunanetramu alaf Mbak Evi katanya. Gimana? Itu namanya tunanetramu alaf katanya. Benar. Iya. Walaf ya baru masuk tunanetra. Kalau di kita itu istilahnya BB itu. Apa tuh BB? Buta baru. Buta baru. Oh benar. Aduh, Masya Allah. Anyaran. Anyaran. Jadi gitu Mas Wahyu. Jadi tergantung ada pelatihan khusus ya. Iya, kita lihat konteks usianya. Jadi kalau berarti tergantung paket jadi ya. kan paket juga, muda atau paket tua gitu. Juga kan istilahnya Iya. melancarkan program pemerintah juga tuh Mas Wahyu. Jadi kalau anak-anak yang nggak sekolah itu kan harus kita himbau untuk biar bisa mengenyam pendidikan gitu. Jadi ini apa namanya kalau usianya usia sekolah ya udah masuk sekolah aja. Dan nanti di sekolah itu akan diajarkan, pastilah akan diajarkan kalau di di SDLB itu pasti akan diajarkan Braille. Kalau yang di luar usia sekolah ya itu tadi mungkin dengan di atas kegiatan 20 tahun kali ya atau di atas 18 tahun. Ya monggo mau belajar antar teman ya silahkan, pakai Google itu tadi ya juga silahkan, tapi mungkin himbauan juga untuk Pertuni mungkin di program kerjanya kasih aja baca tulis Braille, memudahkan latihan baca tulis Braille gitu. Karena memang saat ini banyak memang netra yang istilahnya belum bisa Braille. Oke, ya sih, benar-benar. Bahkan di sini juga mungkin hampir 60% untuk wilayah sini sendiri. Justru lebih banyak orang sudah dapat membaca, tapi bukan karena Braille, tapi karena teknologi. Tapi itu tetap tidak sama, Mas. Tidak sama. Iya. Karena bukan membaca, tapi menyimak. Mendengar ya. Ya, mendengar, menyimak. Betul. Yang dimaksud membaca itu kan kalau orang awas ya melihat dengan mata, tapi kalau kita ya meraba.
Itu kita membaca. Oke. Ya kenapa harus dimusnahkan ya? Sedangkan orang awas saja nggak pernah memusnahkan. Dia tetap bawa pen loh kemana-mana ya. Iya, Harusnya iya. seperti itu. Nanti kita usul dah tanda tangan Braille dah gitu. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal orang awas ya. Nah, yang tadi yang kita bicarakan itu kan mungkin untuk teman-teman disabilitas netra. Nah, bagaimana untuk non disabilitas sendiri atau untuk orang awas? Apakah penting juga untuk mempelajari Braille? Kalau penting, mungkin kalau mereka itu ada di dalam lingkungan teman-teman netra, jadi istilahnya mereka membantu atau mereka pengajar di situ atau apa istilahnya kalau di Pertuni itu mitra bakti ya, mitra bakti teman-teman Pertuni itu mungkin mereka harus ada punya pengetahuan sedikit banyak tentang Braille. Jadi apa ya Mas ya, juga bisa membantu kami, membantu kami dalam menjelaskan segala sesuatu yang tidak bisa kami jangkau dengan. Jadi ada kan hal-hal yang kita nggak bisa jangkau harus dengan penglihatan, tapi nanti diaplikasikan ke dalam bentuk Braille seperti inilah. Tuh. Nanti kita seperti ini itu kan ada. Saya rasa kalau si orang awas itu apa ya hidupnya atau dunianya nggak jauh-jauh beda, maksudnya nggak jauh-jauh dari teman-teman netra, saya rasa perlu belajar, nggak masalah, perlu juga belajar. Oke, perlu juga ya. Soalnya saya dulu pernah punya teman, ya saya kan cerita lagi SMP saya kan SMP umum, SMP ya SMP biasa inklusi ya. Kalau dulu bukan inklusi, zaman saya integrasi namanya. Teman sebangku saya itu saking minatnya dia belajar Braille sampai istilahnya kemampuannya udah sama kayak saya gitu loh. Suatu ketika saya kan kalau mencatat kan didiktein sama dia. Nah suatu ketika dia tuh capek mau dikte saya. Akhirnya buku saya yang diambil. Sini biar saya yang nulis. Lagi gantian saya yang pinjam buku sampean. Jadi dia nulis Braille. Buku saya yang Braille itu dibawa ke rumahnya, disalin ke catatannya dia. Masya Allah. Gitu. Iya. Wah, luar biasa berarti penting juga. Kan bukan gitu. tidak mungkin orang awas belajar Braille kan? Sangat mungkin sekali. Betul. Jadi tidak ada salahnya ya, Bu ya? Nggak ada salahnya. Mungkin kami berterima kasih sekali kalau banyak orang awas yang minat pada Braille. Oke. Baik, Bung. Barangkali ada satu pertanyaan lagi karena juga ini waktu sudah semakin mepet ya. Oke, barangkali Mbak Evi punya himbauan untuk teman-teman netra yang ya sekarang sudah kecanduan teknologi lalu lupain Braille gitu ya. Ada himbauan mungkin atau teman-teman Pertuni se-Indonesia ini mumpung dijamkan kita sebar-sebarin. Apa sekali-sekali teman Bondowoso menggugah teman-teman se-Indonesia gitu ya. Iya gitu. Kecanggihan teknologi itu sifatnya membantu atau mempermudah kita. Tapi jangan sampai hal yang mempermudah itu akhirnya meninggalkan apa yang sudah menjadi identitas. Ya, yang tidak bisa ditawar untuk saat ini adalah itu tadi bagi kita teman-teman yang Muslim itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita akan butuh Braille untuk membaca Al-Quran. Jadi ayolah teman-teman yang istilahnya ada niatan ya, sempat ada niatan atau mungkin sudah melaksanakan, saya nggak butuh Braille karena saya sudah saya sudah bisa komputer, saya sudah bisa Android, saya nggak butuh Braille buat apa, capek. Saya mohon ditelaah kembali, dipikir kembali. Karena Braille perjuangannya sebegitu ini tadi yang saya ceritakan tentang Louis Braille. Jadi amat sangat disayangkan kalau kita yang sudah hidup dalam kecanggihan teknologi malah mau memusnahkan apa yang sudah diperjuangkan oleh si Louis Braille. Jadi
Ayolah teman-teman yang netra seluruh Indonesia, bahkan mungkin kalau bisa terdengar ke seluruh dunia, cintailah Braille sebagai huruf kita, sebagai identitas kita. Karena dengan screen reader, kita bukan membaca, tapi menyimak. Bagi tunanetra, membaca tetap adalah dengan huruf Braille. Itu aja. Oke, dengan artian ternyata Braille itu teknologi itu belum bisa menggantikan huruf Braille gitu ya. Belum bisa. Apalagi kalau baterai laptopnya habis, sinyalnya nggak ada, udah mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bingung. Kalau saya enggak, Terus Mas lampu Rahman. mati. Baterai habis, lampu mati, saya ambil buku Braille, saya baca. Iya. Jadi Braille ini sangat berguna banget. Kemarin kayak Romin itu mau telepon pacarnya, sinyalnya mati, dia uring-uringan. Aduh. Iya. Kasihan deh lu. Aduh, Ya. bongkar kartu deh. Ternyata pulpennya ketinggalan yuk di ruangmu yuk. Oh iya ya. Kemarin. Kasihan ah. Oke, wah ini pembahasan yang sangat biasa. Buat Iya. sobat JMK juga ya, apabila memang dirasa ini bermanfaat, silahkan bagi yang nyimak di sosial media JMK untuk di-share kembali linknya, dan jangan lupa untuk yang nyimak di YouTube-nya jangan lupa subscribe dan juga like, share. Dan juga apabila memang ada masukan-masukannya boleh dituliskan dalam kolom komentarnya. Atau juga ingin langsung memberikan sarannya terhadap call center JMK Radio, boleh kirimkan saja, tinggal dilayangkan di chat di 083805736474 atau di bit.ly/request di sini aja ya. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya @sobatjmk dan TikTok @sobatjmk. Wah, silakan Bung. Oke, terima kasih Bu Evi atas kehadirannya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa Sama-sama, Mas ketemu Rahman. lagi. Mudah-mudahan ketemu kembali Salam ya. buat teman-teman di Pertuni Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti satu-satu ada tokoh lagi yang kita panggil ya. Monggo, kalau maksudnya berkenan istilahnya bisa membagi ilmu, saya rasa kami teman-teman dari DPD Pertuni Jawa Timur atau Pertuni seluruh Jawa Timur, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Nah, itu semua Sobat CMK talk show hari kita hari ini tentang balik tirai di 4 Januari. Ternyata ada spesial day untuk teman-teman netra sedunia, bahkannya ada Hari Braille Internasional. Kami dari kerabat JMK mengucapkan selamat Hari Braille Internasional. Mudah-mudahan teman-teman disabilitas netra Indonesia semakin maju dan semakin mendapatkan lingkungan yang akses untuk teman-teman netra dari segala bidang dan sisi pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Semakin terbuka ya. Itu harapan kita semuanya. Akhirnya saya atas nama teman-teman JMK, saya Rohman, Wahyu, Aci, dan teman-teman di teknisi mohon pamit. Sampai ketemu pada kesempatan lain di talk show yang lebih menarik kembali. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.